Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn 'Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun jamaah salatul maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bersuara kembali, bermuajahah setelah kita melaksanakan sholat maghrib di Masjid Jami Al-Rahman ini. Kita lanjutkan dengan majelis ilmu, yakni kita melaksanakan pengajian kitab kuning. Ini kitab kuning ini, kitab kuning, cuman bahwa udah cetak ulang Pak, aslinya adalah kitab kuning, yaitu Fathul Mu'in. Pada kesempatan ini kita akan bahas syarat sholat yang kedua, yaitu syarat sholat yang kedua ini suci badan. Kemarin itu wudu, tohara. Kalau sekarang itu suci badan, itu syarat. Jadi kalau tidak suci badan, tidak memenuhi syarat, tidak sah sholat. Nah, apa saja yang menjadi syarat yang kedua ini yang merupakan suci badan itu? Wasaniha aisani surutis sholati, itu bagian syarat yang kedua, taharatu badanin, yaitu suci badan. Wa minhu, yang termasuk badan adalah dakhilul fami, itu bagian dalam mulut. Itu harus suci, harus bersih. Kalau kotor, ngolok, itu dasar sholat kita itu. Borongko, mau bawa, dasar sholat. Wa alfi, wal anfi, itu termasuk kalau kotor bagian dalamnya hidung, makanya itu kau belum oire. Wal aini, wal ainaini, dan juga bagian dalam mata. Sampu bina ma'al-gumi, tai mata gumi, itu dibersihkan dulu. Aina moi mega maha praksara itu sambil dibersihkan dulu. Ya. Jadi itu. Jadi yang dimaksud dengan badan itu adalah dakhilul fammi wal anfi wal ainaini, itu bagian dalam mulut, kemudian bagian dalam hidung, dan juga bagian di dalam mata, dua mata kita. Wa malbusin, dan juga suci pakaian, ya, suci pakaian. Wa ghairihi min kulli mahmulin lahu wa in lam yatakharrak biharkatihi wa makanin yusalli fihi an najsin ghairi ma'fuwin anhu. Nah, kemudian suci pakaiannya dan segala yang dibawa. Wasirkani harus rasul, dan apapun yang melengket pada badan kita. Nah, meskipun tidak ikut bergerak,
Yang penting sudah masuk di badan kita. Jika ia bergerak, suci tempat ia mengerjakan sholat dari semua najis yang tidak diampuni keadaannya. Anin najasin ghairi ma'fuwin anhu. Fala tasihu as-salatu atau fala tasihu as-salatu ma'ahum walau nasiyan au jahilan biwujudihi au biqaulihi mubtilan. Nah, oleh karena itu sholat orang yang tidak suci dari najis, sampu kanin, sampu asan atau cobi, adalah tidak sah. Fala tasihus sholatu, tidak sah sholatnya sekalipun ia lupa, sekalipun nefana, tapi orang najis yang lengket di badannya, lupa atau tidak mengerti keberadaan najis, atau lupa atau tidak mengerti kalau keberadaan najis itu membatalkan sholat. Tempat yang ini kalau najis saya batalkan sholat lah, maka tidak sholatnya. Itu kaupan sudah badere pade anjing ke kan waktu pade ustaz 10 di pade ini tanao kalau sampai kepada ternyata pada diri kita ini, pada badan kita ini masalah najis, ini dikatakan tidak sah. Apakah karena kamu lupa atau tidak mengerti, ataupun kamu tidak tahu bahwa di dalam tubuh itu atau di dalam badan kita itu ada najis, bukan dalam tubuh kan tidak najis, tapi di dalam badan itu. Nah, di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasiyabaka fatahhir wa li khabari syaikhaini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sucikanlah pakaianmu. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pakaian tidak sembarangan, makanya eteku diperuntukkan sambea wi pakali sambea apa itu anlau kami anlau kalbu di malum boto silawai ya sarica manajis kombi madelos ini. Makanya kami sambea ke ente pada kali sambea dua sambea pati silau sian runcu simpan dulu supaya tidak kena najis itu mana. Wala yaturru mahadatu najisin libadanihi, lakin tukrahu ma'a muhazatihi kastikbali najisin au mutanajjisin. Nah, tapi tidaklah mengapa jika badan orang yang sholat berjajaran dengan najis, tetapi hukumnya adalah makruh, sebagaimana menghadap najis atau barang yang terkena najis. Maksudnya di ya boleh dari bernajis, ya artinya tinggal langsung berjajaran, artinya sekitar atau terdepan itu najis tapi tidak kena, tapi itu makruh. Loasi maksudnya rakas hidup masih najis pindah beri mati si wara, artinya nete tak usah kau lupa hidup lain sebenarnya, kecuali memang waktu luar hidup lain edere makruh. Malah kalau dihidup pas sebenarnya itu doa. Wasaqfu kadzalika in karuba minhu bihaisu yu'addu muhaziyan lahu urfa. Demikian juga hukumnya jika najis atau barang yang terkena najis terletak di atas atap, bisa ese beratai panihi kubi awbil ese atap ese gantega
yang tidak jauh dari ia sholat, selama penilaian umum tidak dikatakan hal itu bersejajar. Artinya kan mati langsung lagi. Ya. Kalau kamu mau hindari tai bola, kamu tai paling ese. Wala yajibu ijtinabun najasi. Di luar salat tidaklah wajib menyisihkan najis. Fi ghairi salati wa mahalluhu fi ghairi tadammuhi bihi fi badanin aw saubin wa huwa haramun bila hajatin. Nah, hal ini selama tidak sengaja melumuri najis pada badan atau pakaiannya, karena itu sengaja melumurkan adalah haram bila tanpa hajat. Ya, jadi kalau sengaja dan dipari-pari kain najis serumbu atau pakaian itu ya haram. Kalau mubih najis pada pari serumbu ya. Wa huwa syar'an mustaqzarun yamna'u sihatas salati haitsu la muhassasa murakhasa la murakhasa. Najis menurut syara segala kotoran yang menghalangi kesahan salat yang dikerjakan dalam keadaan tiada keringanan. Ya, jadi definisinya najis itu menurut syara atau menurut syariat itu adalah sarana sampu atau kotoran yang menghalangi sahnya sholat. Jadi yang menjadikan tidak sahnya sholat itu kotoran-kotoran itu berarti adalah najis dalam pengertian dalam bentuk apapun. Selama itu yang menjadikan tidak sahnya sholat, maka itu adalah najis. Fahuwa rakausin wa baulin walau kana min ta'irin wa samakin wa jaradin wa ma la nafsa lahu sa'ilatun au min ma'kulin lahmuhu alal asahhi. Nah, seperti 1-2 tinja air kemih urin sekalipun keluar dari burung, ikan, belalang dan binatang yang berdarah tidak mengalir, ataupun dari binatang yang dagingnya halal dimakan menurut pendapat asah, ya, as-sahih. Nah, kemudian waqala al-Astahriyu warrawiyani min a'immatina kamalika wa ahmada innahuma tahirani minal ma'kuli walau rasat au qa'at bahimatun habban fa in kana salban bihaitsu law zuri'a nabata famutanajjisun yuksalu wa yukalu wa ila fanajsun. Jadi dari Al-Astahri dan Ar-Rawiyani dari kalangan ulama Syafi'iyah, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad berkata, tinja dari air kemih dari binatang yang halal dimakan hukumnya adalah suci. Andai kata ada binatang berak atau menjatuhkan biji-bijian, maka biji itu keras, dalam arti kalau ditanam masih bisa tumbuh,
adalah hukumnya seperti barang yang terkena najis, kalau tidak keras dihukum najis. Ya. Nah, di sini maksudnya adalah andai kata ada binatang maka makbu taina berak atau menjatuhkan biji-bijian, ya sisa-sisa handai, maka jika biji itu keras, ya terapoda, dalam arti kalau ditanam masih bisa tumbuh, masih utuh, sisa makanan tadi itu adalah dihukumi seperti barang yang terkena najis. Ya, kalau tidak keras dihukumi najis. Ya, kalau tidak keras dihukumi najis. Kalau keras tidak apa-apa, arti tidak hancur gitu. Walam yubayyinu hukma ghairil habbi, dan pada itu para fuqaha tidak menjelaskan hukum selain bijian. Ya, jadi selain bijian itu tidak ada hukum. Ini artinya para fuqaha itu tidak menjelaskannya selain biji-bijian ghairil habbi. Nah, waqala sayyiduna walladhi yazharu annahu in taghayyara an halihi qabla al-bal'i walau yasira fanajisun wa illa famutanajjisun. Jadi guru kami di kitab ini katakan, menjelaskan yang jelas, jika pada selain bijian itu terdapat perubahan dengan keadaan sebelum ditelan meskipun sedikit, maka hukumnya adalah najis. Kalau tidak, hukumnya adalah barang yang terkena najis. Ya. Sementara dijelaskan kepada kitab Al-Majmu', wa fil Majmu'i al-Syaikhi Nasrin al-afu an bauli baqarid diyasah anil habbi. Dari kitab Al-Majmu', dari penjelasan Imam Asy-Syaikh Nasr, dikatakan bahwa air kemih sapi penggiling yang mengenai bijian yang digiling adalah diampuni adanya sebab darurat. Ya. Artinya teri culaba sapi, ya, teri culaba sapi, bijian yang digiling ini katanya misalnya ratri cilik, ratri ini, maka itu bisa diampuni sebab itu adalah darurat. Wa bahasal Fazari, adapun pembahasan Imam Al-Fazari, ya, Al-Fazari, al-afwa an ba'ril fa'rati idza waqa'a fi ma'in wa ammatil balwabi. Menurut penjelasan beliau bahwa tinja tikus, ya, arti dari kerawo tikus, jika masuk ke benda cair dan hal itu sudah menjadi bencana, bencana yang umum, adalah diampuni adanya. Kalau misalnya dari kerawo, tapi dia kalau tidak sampai berubah air dan sebagainya, nah itu bisa diampuni. Tapi kalau hina langsung najis. Kemudian wa amma ma yujadu ala waraki ba'di sajari karragwati wa najasun li'annahu yahruju min batini ba'di didani kama suhida dzalika. Adapun mengenai apa yang kita lihat pada lembaran-lembaran daun, ya,
di roh seperti bui dan adalah najis, sebab perkara tersebut keluar dari perbulan sebagaimana telah kita saksikan sendiri. Au warasi roh sida baru roh ya, itu jangan dipegang sembarangan. Dikatakan itu adalah najis karena sebab itu adalah perkara keluar dari perbulan, ya melosa di ulat pula di roh aku bin bubur di lengket di roh ya, itu najis katanya nih. Walaisal ambaru rausan hilafan liman za'amahu bal huwa nabatun fil bahri. Ambar bukanlah termasuk tinja, berbeda dengan pendapat yang mengategorikannya, tapi ia adalah tumbuhan yang tumbuh di laut. Nah, kalau warasi ambar, al-ambar kuning mi ambar itu. Udah tahu sih ambar ya, tapi ini adalah biasanya ada di laut ini. Biasa ada di laut. Ya. Kemudian yang ketiga, mazi. Ya. Tadi kan yang kedua adalah pakaian. 1 dan 2 adalah tinja. Kemudian yang ketiga itu adalah mazi. Wal maziyin bimu'jamatin lil amri biksulit zakari minhu, dengan dititik dalnya, artinya titik dalnya ya, dengan alasan adanya perintah membasuh zakar darinya. Wa huwa ma'un abyadu au asfaru raqiqun. Jadi mazi itu adalah barang cair yang berwarna putih dan kuning. Mazi ini kayak mani, barang mazi. Nah, apa itu mazi? Adalah ma'un abyadu au asfaru raqiqun yahruju ghaliban inda taurani syahwati bighairi syahwatin qawiyatin, ya, bukan syahwat yang kuat. Jadi maksudnya mazi itu adalah barang cair yang berwarna putih dan kuning atau kuning yang biasanya keluar sewaktu nafsu seks bergejolak, tapi tidak begitu kuat. Kalau kuat sekali kan nanti malam mengeluarkan mani. Ya, apa nih, ada syahwat nih, tapi tidak kuat. Biasanya kan keluar mazi. Nah, ini maksudnya adalah harus suci dari situ. Jadi keluar mazi, tidak bersih, dasar. Kemudian yang keempat itu adalah wadi, ya, wadiin, ya, ada wadi, madi, mani, makeke wadi, ya, bimuhmalatin wa huwa ma'un abyadu kadirun sahinun yahruju ghaliban akibal bauli, ya, au inda hadli syai'in sakilin. Jadi wadi tertulis dengan dal, tadi kan za, tidak bertitik, yaitu air putih kotor dan kental yang biasa keluar setelah buang air kecil atau ketika membawa sesuatu yang berat. Biasanya kalau di maki karena losa air yang keruput itu, lain juga mani, lainnya juga mazi, tapi ini adalah wadi. Nah, ini juga harus dibersihkan.
Kemudian wadamin, nah ini darah juga, tapi darah bagaimana kita lihat? Hatta ma baqiya ala nahwi ajmin lakinnahu ma'fuun anhu, darah sekalipun hanya percikan yang masih tertinggal pada semacam tulang, hanya saja darah yang semacam itu hukumnya ma'fu, ya, ma'fuun anhu. Nah, para fuqaha mengecualikan hati, limpa, misik sekalipun yang terjadi dari kijang mati, segumpal darah bibit bayi, segumpal daging bibit bayi, air susu yang keluar berwarna darah, dan darah telur yang masih segar belum busuk. Nah, jadi maksudnya ini marasi darah au, darah BE gumi, ya, darah BE itu harus dibersihkan dulu, berarti najis itu. Darah BE, darah cabai yang terpercik itu, ya, ini kata kita, ya, sefitan ini kan yang dikatakan tadi. Jadi segumpal darah maksudnya ada yang terpecik gitu, ya, hanya sekalipun hanya percikannya, iya, percikan, sekalipun hanya, apalagi orang atas sana itu kan, sekalipun hanya percikannya yang masih tertinggal pada semacam tulang, ya. Nah itu tidak boleh, itu najis. Kemudian yang keenam adalah nanah, waqaihin li'annahu damun mustahilun wasadidin wa huwa ma'un raqiqun yukhalituhu damun. Nanah itu karena ia merupakan darah yang telah mengalami perubahan, juga nanah darah, yaitu cairan tidak kental yang bercampur darah. Kemudian yang ketujuh, wa kaza ma'u jarhin wa judariyin wa naftin intagayyara wa illa fama'uha tahirun, yaitu air luka. Kalau biasa warna lolosa di nana lolosa di luka kan, kemudian oibar nih, kemudian air bisul, nana bisul, air korengan, kanti jika telah berubah. Kalau tidak berubah, maka air tersebut suci seperti semula. Aku ngolos ya, biasa kan kalau waktu si pengolong waktu panuna, ya itu tidak masalah. Kalau mau sedang ngolong lah, itu najis. Waqai amidin, waqai aidatin, muntah dari perut, keluar dari perut, itu yang najis. Wa illa yatagayyar, sekalipun tidak berubah dari keadaan aslinya, malah lohi kan kayak hancur kan, tinggi pabau, boleh nak orang ngaha, ya. Los dari perut, dari loko, binas rumbu, nah itu tidak boleh, harus dibersihkan. Itu masuk najis ini. Wa huwa raji'u ba'dal wusuli lil ma'idati walau ma'an. Muntahan adalah makanan yang keluar kembali setelah sampai ke dalam perut, sekalipun berupa air. Itu maksudnya loh ini, artinya walaupun loko, mau orang loko, tiba-tiba kue ade loh balik, nah itu sudah masuk muntah. Wa amma raji'u qabla al-wusuli ilaiha yaqinan aw ijtimalan fala yakunu najasan wala mutanajjisan.
Mengenai makanan yang keluar lagi sebelum sampai dalam perut, buipu sekitar ya tenggorokan atau buipu asa, baik diyakini atau dimungkinkan, maka bukan termasuk najis, bukan juga benda terkena najis. Kalau buipu di asa, tapi kalau usul di losana, maka itu sudah merupakan najis. Ya. Kemudian yang kesembilan, ededu empedu wa kamirratin empedu. Nah, artinya walabani ghairi ma'kulin illal adamiyah wa jirrati nahwi ba'irin. Air susu binatang yang tidak halal dimakan, yang empedu, air susu binatang yang tidak halal dimakan selain manusia dan makanan kunyahan kedua kalinya dari semisal unta, binatang pemamah biak. Ya, jadi kalau ada air susu binatang yang memang tidak bisa dimakan, misalnya susu babi, susu nako, gitu kan? Ya itu, dan otak susu ada kode peri yang halal, najis, apalagi sampai susu. Wa ammal maniyu, nah fatahirun hilafan limalikin. Adapun air sperma, air mani itu hukumnya adalah suci. Ya, lain halnya dengan pendapat Imam Malik. Nah, kalau air mani itu hukumnya suci, yang penting bukan yang pertama pun kayak ini. Malah Imam Malik itu kalau mani itu kan karena berpikir, ya kalau Imam Malik dia mengatakan sudah najis itu. Mazi saja, mazi itu sudah najis, apalagi mani. Tetapi dari pendapat sebagian ini, apalagi di kitab ini mengatakan bahwa kalau mani itu masih suci, air mani. Kemudian dibilang, iya, air mani cukup iya, ya. Di keras-keras itu sudah cukup. Sehingga, nah dari situ tadi, wakata balgamu ghairi ma'idatin, termasuk suci lagi liur dahak, selain yang keluar dari perut, dan lendir dari mulut orang tidur, sekalipun berbau busuk juga menguning, selagi tidak jelas keluar dari perut. Selain lendir, orang yang berpenyakit selalu mengeluarkan lendir perut, maka lendir semacam itu dima'fu sekalipun jumlahnya banyak, ya, artinya dimaafkan. Jadi kalau lendir punya air liur ternyata tidak ada najis, kecuali ada air memang keluar dari perut. Pokoknya kalau masih sebatas dalam mulut itu tidak najis. Yang batal itu kalau memang diyakini itu adalah keluarnya dari perut. Nah, sementara air farji atau kelenjar, kalau dalam bahasa kita adalah kelenjar Bartolini, warutubatu farjin ay kubulin ala asahi wahiyamau abyadu. Nah, itu adalah suci, yaitu air putih bersifat tengah-tengah antara mazi dan keringat, keluar dari bagian dalam farji yang tidak wajib dibasuh. Air ini menurut pendapat Al-Asah, ya, hukumnya adalah suci secara pasti tanpa ada perselisihan. Berbeda dengan yang keluar dari farji yang wajib dibasuh. Nah, air yang keluar dari dalam bilik farji
secara pasti ini hukumnya najis. Hukumnya seperti segala sesuatu yang keluar dari dalam farji kecuali telur dan bayi, dan seperti air yang keluar bersamaan atau menjelang bayi lahir. Air ketuban. Menurut pendapat yang muktamad, air yang ada dalam farji tersebut semuanya adalah tidak ada perbedaan antara sudah terpisah ataupun belum dari farjinya. Jadi di sini air ketuban itu katanya tidak najis. Ya. Air ketuban. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa atau berkata perbedaan antara air farji yang suci dan najis adalah terletak pada terpisah atau tidaknya. Kalau masih di dalam, belum. Dalam kitab Al-Kifayah dari pendapat Imam Al-Haramain bahwa air yang terpisah hukumnya najis kalau sudah keluar. Ini pendapat ulama lagi nih. Masalah mana mengatakan mau terpisah atau belum terpisah. Kalau air ketuban itu tidak dihukumi najis, tapi kalau sudah di luar, sudah terpisah dari farjinya, maka sudah hukumnya najis. Ya, ini perlu pendalaman ini. Wala yajibu ghaslu zakaril mujami'i wal baiti wal waladi. Tidak wajib membasuh zakar setelah bersetubuh telur ataupun anak yang baru lahir. Tidak wajib membasuh zakar. Zakar itu kan ya tahu seramona gitu kan. Setelah bersetubuh telur dan anak yang baru lahir. Nanti Mada coba lihat apa maksudnya ini. Tetapi di dalam penjelasan selanjutnya dikatakan Burukan berfatwa bahwa basahan bawasir, cairan transfusasi plasma itu diampuni bagi orang yang terkena penyakit tersebut. Ya, kalau memang dia sakit seperti itu diampuni, lukune. Ya. Nah, juga telur binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Telur binatang ini menurut pendapat Ashab adalah halal dimakan. Rambut dan bulu binatang yang halal dimakan jika telah dicabut waktu hidupnya. Jika diragukan apakah rambut atau bulu tersebut dari binatang yang halal dimakan atau haram, atau apakah terpisah dari binatang yang masih hidup atau bangkai, maka hukum rambut tersebut adalah bulu tersebut adalah suci kalau dicabutnya masih dalam keadaan hidup. Ya. Nah, ini terkait dengan bulu lah. Wa qiyasuhu annal azma kadzalika wa bihi sarraha fil jawahir. Dalam hal ini tulang dapat dikiaskan hukumnya dengan bulu. Seperti itulah yang dijelaskan dalam kitab Al-Jawahir. Nah, termasuk dari Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lebih detail lagi bagaimana terkait dengan telur, tulang, bulu. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya karena sudah sebentar lagi kita akan masuk waktu Isya. Ada masalah Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pertemuan pada kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhir da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.